Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada obrolan seputar kesehatan Dustira atau Obraskes Dustira. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani host yang masih muda, makan ikan di Ampera. Amperanya yang ada di Tasik. Kita tampilkan host yang muda karena yang muda masih menarik. Cakep ya Bu. Cakep. Sepertinya harus saya balas Bu. Nggak afdol kalau saya nggak balas ya. Oh iya panggilnya. tentunya. Kakak tua terbang ke udara, Cakep. melayang-layang hingga di jendela. Yang tua masih cetar membahana, sayang jika tidak ditampilkan. Luar biasa. Baik, pada saat ini kurang lebih selama 20 menit saya dan Fitri, host Fitri, berbincang-bincang tentang seputar kesehatan. Dan baiknya pada saat ini apa ya topik yang akan kita bahas? Kita akan sedikit mengenal tentang thalassemia. Mungkin sebagian orang belum tahu thalassemia itu apa ya, atau masih sangat asing, dan atau mungkin ada yang belum pernah dengar istilah thalassemia itu penyakit atau yang istilah lainnya. Oh, menarik sekali ya, thalassemia. Memang mungkin banyak wargi Dustira yang belum mengenal apa itu thalassemia dan juga bagaimana cara pengobatannya. Tuh. Dan pada siang hari ini tentunya kita tampilkan tamu-tamu yang luar biasa. Satu lagi Bu, ini kan kalau nggak salah bulan Mei ya. Oh ya, Di bulan Mei ini ternyata ada Hari Thalassemia Sedunia. Makanya kita di sini kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Narasumber kita dokter spesialis anak yang sangat profesional di Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira untuk menangani penyakit thalassemia. Mari kita perkenalkan dokter kita. dokter Rumah Sakit Dustira. Silakan Silakan dokter. Dok. Ya, terima kasih. Saya Dr. Lutmila Budi Kusuma, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Dustira. Saya juga penanggung jawab di Poliklinik Thalassemia Dustira. Selain dokter, nanti kita juga akan tampilkan juga tamu-tamu yang istimewa juga, diantaranya penderita thalassemia sendiri dan juga yang menggeluti di dalam Popti ya. Popti, Iya. organisasi. Ternyata ada organisasinya untuk menghimpun atau menjembatani pasien-pasien thalassemia yang mungkin tidak bisa mengakses ke rumah sakit atau klinik atau kesulitan lah untuk berobat ke rumah sakit gitu ya. Ya, itu nanti kita tampilkan, tapi terakhir saja ya. Ya. Sekarang kita lebih fokus kepada dokter kita pada saat ini. Gimana dokter, kabarnya sehat dok? Alhamdulillah. Sehat ya. Dokter, saya mau tanya nih dok, sebenarnya thalassemia itu penyakit apa ya dok? Jadi thalassemia itu penyakit kelainan darah yang diturunkan karena memang ada kelainan atau kerusakan di struktur protein pada hemoglobin. Karena kelainan struktur protein ini, jadi darah itu lebih mudah pecah sehingga pasien thalassemia akan menjadi anemia. Jadi anemia dok ya. Dokter, kalau untuk thalassemia sendiri ini dia itu bisa diketahui masih kecil atau sudah besar, atau mungkin thalassemia itu ada macam-macam jenis-jenisnya gitu ya dok? Boleh dijelaskan ya dok? Ya. Dari derajat keparahannya ada 3 kita baginya. Satu thalassemia mayor yang paling berat, lalu thalassemia intermedia, dan thalassemia minor. Untuk thalassemia mayor biasanya sudah ketahuan gejalanya dari anak kurang dari usia 2 tahun. Kalau thalassemia intermedia mungkin bisa ketahuan pada saat usia anak-anak atau usia remaja. Kalau thalassemia minor
masih mungkin tidak bergejala. Jadi tergantung dari derajat keparahannya tadi. Itu jenis-jenis thalassemia. Ternyata ada terbagi 3 ya Bu ya. Ada yang mayor, minor, dan intermediate. Saya kira mayor itu pangkat tentara saja. Kalau thalassemia Ternyata juga ada jenis penyakit, jenis-jenisnya ada mayor dan minor ya Bu ya. Baik dokter, kalau untuk gejalanya sendiri dok, karena kan kebanyakan nih orang tua itu misalnya yang punya bayi yang untuk yang gejala mayor ya tadi ya dok, mereka nggak paham atau tidak mengetahui kalau anaknya tersebut tuh terkena thalassemia gitu. Mungkin dokter boleh menjelaskan gejala-gejala apa saja dan bagaimana orang tua itu bisa lebih sigap dan respon kalau anak kita tuh sebenarnya berbeda ya atau ada kelainan ya dok ya gitu. teman-temannya yang lain ya mungkin ya. Gejala yang muncul gejala anemia Mbak. Anemia dok. Anemia biasanya kita bisa melihat dari anak yang terlihat pucat, mungkin dilihat dari telapak tangannya bisa, dari dalam kelopak matanya bisa. Matanya ini tuh yang ini ya dok ya, yang pink Iya. putih gitu ya dok ya. Atau mungkin bahkan terlihat lebih kuning bisa. Oh ya. Jadi itu yang paling pertama terlihat biasanya. Lalu selanjutnya ya biasanya akan terjadi gangguan pertumbuhan juga. Karena kan memang fungsi hemoglobin itu kan untuk membantu mengedarkan oksigen ke organ-organ tubuh. Pada saat itu terganggu fungsinya karena kadar Hb-nya rendah, berarti fungsi organ yang lain pun terganggu. Jadinya pertumbuhannya biasanya terganggu. Anak juga jadi lebih mudah sakit biasanya. Kondisi yang lebih berat lagi biasanya sudah terjadi pembesaran organ. Yang paling cepat membesar adalah organ limfa. Jadi anaknya akan terlihat lebih buncit. Oh, Perutnya membesar gitu ya. Bukan Kalau- membesar karena makanan Iya, banyak ya kalau Bu ya. dikira ibu-ibu, anak saya sudah kenyang, perutnya sudah besar. Ternyata Ternyata itu adalah salah satu gejala gejala dari thalassemia. thalassemia. Perut membesar diikuti dengan gejala yang tadi. Oh, yang Iya. tadi ya. Kalau kenyang mungkin tidak ada gejala, tapi Iya. perutnya besar. Perutnya tidak pucat. Terus anaknya juga tidak minta makan lagi sama mamanya. Baik dok, mungkin apa ya? Mungkin ada upaya-upaya pencegahan gitu ya dok ya, biar tidak terjadi namanya thalassemia itu apa ya dok ya? Pencegahannya adalah supaya tidak lagi ada penderita thalassemia yang baru dengan screening sebelum menikah. Screening Jadi sebelum menikah sebaiknya ada screening pada pasangan-pasangan tersebut untuk bisa melihat resiko untuk terjadinya thalassemia pada keturunannya. Apalagi kalau misalnya dari keluarga ada riwayat thalassemia juga, itu wajib pemeriksaannya. Yang bisa dikerjakan adalah pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan darah tepi, lalu analisis hemoglobin. Terus kira-kira pemeriksaannya itu dok bisa diakses di mana saja atau mungkin bisa diakses di puskesmas atau di rumah sakit tipe C, tipe B gitu dok? Gimana? Kalau untuk pemeriksaan darah rutin mungkin bisa di puskesmas tertentu ya. Kalau untuk sampai pemeriksaan darah tepi, analisis hemoglobin mungkin harus di rumah sakit tipe B atau tipe A. Oh iya. Oh berarti kalau yang darah rutin itu berarti bisa mengetahui kadar hemoglobin. Hb-nya Oh, saja. iya, Dok. Tapi nanti oleh yang spesifik ya dok ya harus lebih bertingkat lagi pemeriksaan. Berarti untuk calon pengantin ya Bu ya harus lebih care terhadap diri sendiri dan melihat keluarga ya. Di sekitar keluarga kita apakah ada yang pernah sering transfusi atau mungkin sudah terdiagnosa dengan thalassemia. Mungkin kita lebih pencegahan, oh kita sepertinya takutnya nanti ada keturunan yang terjadi thalassemia juga, jadi kita harus memeriksakan diri lah, karena memang mungkin sifatnya lebih mandiri ya, karena ini bersifat anjuran, mungkin tidak ada dari pihak pemerintah untuk mewajibkan melakukan screening ini, tapi mungkin yang apabila keluarganya yang ada terjadi thalassemia, kita lebih baik pencegahan untuk memeriksakan diri kita, screening sebelum melakukan pernikahan gitu ya Bu ya. Baik, mungkin juga untuk menciptakan generasi-generasi muda yang lebih berkualitas ya tentunya. Dan kalau misalnya dok, misalnya ini ya, itu calon pengantin nih, terus sudah screening, terus ternyata
ada yang salah satu pasangannya yang tadi terindikasi talasemi. Itu gimana, Dok? Salah satu, Salah tapi satu. bukan keduanya. Oh, Kalau misalnya salah satu tetap bisa menurunkan pembawa gen thalassemia juga. Tapi kalau misalnya memang hanya salah satu, dia tidak biasanya tidak menurunkan pasien thalassemia. Jadi hanya menurunkan gen thalassemianya saja. sifat begitu. Jadi kira-kira 50% dari anaknya mungkin nanti adalah pembawa gen thalassemia. Pembawa ya, masih Pembawa. pembawa ya dok ya, tapi kemungkinan untuk thalassemia itu Kalau salah satu saja salah satu tidak. biasanya. Tapi kalau misalnya dua-duanya, berarti lebih baik pernikahannya Ya, dicari calon baru gitu ya. harusnya mungkin sadar ya, menyadari mungkin dia Karena resikonya Resikonya ya, besar. resikonya besar. Menarik sekali ya. Baik dokter, kalau misalnya untuk penanganan sendiri pasien thalassemia di rumah sakit Dustira, di klinik thalassemia rumah sakit Dustira itu seperti apa saja dok? Misalnya selain transfusi, mungkin ada yang lain dok, bisa dijelaskan ya dok? Iya. Terapi thalassemia itu yang saat ini bisa dikerjakan di Indonesia adalah untuk transfusi darah rutin, pemberian kelasi besi, dan mungkin rencananya ke depan bisa transplantasi tulang. Cuma saat ini belum ada. Untuk di Dustira sendiri yang saat ini sudah dikerjakan adalah transfusi darah rutin dan pemberian kelasi besi. Transfusi darah rutin itu biasanya untuk thalassemia mayor bisa setiap 2-4 minggu sekali. Untuk pemberian kelasi besi itu rutin setiap hari. Tujuan pemberian kelasi besi adalah untuk mengurangi dampak dari penumpukan zat besi akibat transfusi berulang kali. Berarti selain rutin transfusi, juga selain rutin juga mengkonsumsi obat itu tadi ya dok ya? Kelasi besi. Oh iya, karena kan mungkin pernah saya lihat ya, mungkin agak hitam gitu dok ya, warna kulitnya karena ada penumpukan Zat besi. zat besi. Kalau untuk pengobatan sendiri itu bisa menggunakan BPJS atau berbayar atau gratis atau gimana dok? Pada peserta BPJS semuanya gratis. Gratis ya, Dok, ya? Dan mulai transfusi sampai pemberian kelasi besi semuanya gratis. Luar biasa ya, ternyata manfaat BPJS itu kita saling ya, mungkin para wargi Dustira yang peserta BPJS walaupun dia tidak jarang sakit nih, nah itu manfaat dari Manfaatnya BPJS itu BPJS. bisa dialirkan ke penderita-penderita thalassemia. Baik. Baik, kan tadi bintang tamunya Tamunya banyak hanya ya, satu nggak ada ya, Bu, satu ya? ya, hanya satu. Kita masih ada lagi, kita panggilkan ya. Ya. Baik. Mangga Ibu, Teteh, dua-duanya ya. Boleh. Dokter Luar boleh? biasa. Ini duduk di tengah. Selamat datang di Klinik Thalassemia Dustira. Luar biasa, pada saat ini juga hadir bersama kita Ibu Dedah nanti akan memperkenalkan sendiri juga, dan Teteh Iis ya. Baik, perkenalkan diri Bu Dedah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Deda Jubaida. Saya di sini juga orang tua pasien Oh, thalassemia. Kebetulan mungkin fungsinya lebih ke mengkoordinir pasien-pasien yang ada di Dustira ya. Kami dalam wadah POPTI ya, namanya Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia. POPTI itu istilahnya wadah untuk pasien-pasien yang ingin berobat ke rumah sakit. Mereka kan tidak mengetahui prosedurnya seperti apa. Jadi kita itu istilahnya pintu pertama sebelum pasien ada ke rumah sakit. Jadi yang tidak tahu prosedurnya apa boleh bisa hubungi kami. POPTI sendiri di sini tugas kita mendata ya. Nah, tugas kami itu mendata pasien setiap hari. Mulai yang didata ya jumlah transfusinya berapa, golongan darah apa, tinggi berapa, ya seperti biasa aja seperti itu. Nanti kemudian datanya dikirimkan ke pusat ya, pengurus inti lah kalau di sini. Ke pengurus inti, nanti di mana data tersebut selalu
dipergunakan ada dari dinas-dinas terkait yang membutuhkan data tersebut gitu. Jadi kami tugasnya ya koordinir gitu. Kalau Ibu, kalau boleh tahu Bu, Ibu tuh mengkoordinir untuk semua rumah sakit se-Jawa Barat atau se-Cimahi atau satu wilayah atau gimana Bu kalau Ibu mengkoordinirnya? Ya kalau untuk saat ini ya setiap rumah sakit itu ada koordinator masing-masing. Masing-masing Ya. Ibu salah satunya adalah koordinator Yang untuk di di klinik ya. thalassemia terpadu di Rumah Sakit Dustira ya. Luar biasa ya, tugas yang sangat mulia. Itu kan tugasnya cuma-cuma ya Bu ya, ikhlas ya Bu ya. Sukarela, kita Sukarela. Karena mungkin Ibu pernah merasakan mempunyai anak yang mungkin ada apa butuh ya sosok seperti seorang Bu Dedeh ya. Dedah ya. Sosok seperti Bu Dedah yang bisa menjembatani teman-teman kita Yang senasib yang ya. senasib mungkin ya gitu ya. Luar biasa ya Bu ya. Satu lagi, Teteh Is, kenalkan. Perkenalkan, saya Isra pasien thalassemia di rumah sakit Dustira. Teteh mengidap atau mulai berobat thalassemia sudah berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun. Luar biasa ya. Tetap semangat ya Teh ya. Terus Teh berobat di Dustira sudah berapa lama? Mau mencapai 4 Oh, tahun. 4 tahun. dari 2001. Dari pertama kali Poli klinik thalassemia dibuka. dibuka ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu tadinya sebelum di Rumah Sakit Dustira berobatnya di mana? Teh? Di Raja Wali. Raja Wali, Jalan Elang ya Teh ya. Oh. Terus ada yang lebih jauh lagi berobatnya kemana? SAS. Oh, Hasan Sadikin. Berarti bersyukur ya Teh ya. Iya. Ada di Dustira, ada dekat dengan rumah ya. Lebih dekat dari rumah Teteh. Iya. Rumahnya dari Dustira dekat atau 15 Oh. menit? Ya, alhamdulillah ya sudah semakin banyak klinik thalassemia terpadu yang terbuka mempermudah bagi masyarakat yang mengidap penyakit thalassemia untuk mendapatkan pengobatan ya Bu ya gitu. Sebagai support system lah ya. Jadi semua pasien-pasien seperti pasien thalassemia ini karena tadi sudah dijelaskan dokter bahwa harus rutin berobat dan bahkan mungkin seumur hidup ya. Seumur hidup. Jadi masyarakat harus sebagai support system. Jadi dia mengakses pengobatannya juga mudah dan juga bisa memberikan semangat ya Teh ya. TTI saya mau nanya, kalau kesannya berobat di klinik thalassemia Rumah Sakit Dustira sendiri apa ya gitu? Alhamdulillah semuanya dipermudah. Semuanya dipermudah itu kalau boleh tahu apa ya bentuknya? Bentuknya kayak dipersiapkan pendaftaran. Oh, pendaftaran kayak gitu. Kalau pendaftaran kayak gitu mengurus sendiri atau dibantu sama petugas di sini? Dibantu petugas di sini. Untuk misalnya Teteh setelah pendaftaran, terus Teteh di sini ngapain aja? Duduk manis. Duduk manis ya. Duduk manis tinggal memilih kamar yang kosong, bisa seperti itu ya. Oh, seperti itu terus kalau misalnya untuk pengambilan sampel darah atau misalnya kita mengantar sampel darah dan mengambil sama petugasnya juga ya. Alhamdulillah ya. Luar biasa ya klinik thalassemia Dustira. Saya ke bandara. Nggak perlu repot-repot ke bank darah sendiri ya gitu. Terus bahkan apa Teh mungkin Ada dikasih kelebihan. dapat itu ya Teh ya, dapat snack gitu ya. Nggak snack nasi kok. Oh, dapat nasi box di sini. Alhamdulillah ya. Padat. Jadi di sini kan memang untuk transfusi sendiri itu tidak tidak memakan waktu yang sebentar ya Bu ya, tidak hanya setengah jam atau 1 jam, tetapi bisa seharian mungkin 4 jam gitu ya maksimal. Ketika mungkin dia mulai transfusinya jam makan siang belum sempat untuk beli makan kan kasihan juga ya sambil transfusi sambil lapar. Alhamdulillah di sini bisa didukung dengan fasilitas ada makan siang ya Bu ya. Alhamdulillah berarti klinik thalassemia Dustira itu mengerti ya. Mengerti kebutuhan kami. Kebutuhan dasar yaitu makanan. Baik Bu Dedah, kalau saya mau nanya nih sebagai koordinator di rumah sakit Dustira klinik thalassemia khususnya, itu pasien yang paling jauh itu dari mana ya Bu?
Ya terakhir kita yang dari Lampung ya ada ya. Dari Lampung? Dari Iya, Lampung? Dari Lampung ke ada sini berobat talasemianya. Ya, kebetulan ya mungkin beliau pindah ke sini atau apa ya dari Lampung tapi jauh juga sih dari Lampung. Jauh ya. Selain dari Lampung, mungkin yang untuk wilayah Cimahi dan sekitarnya paling jauh di mana, Bu? Perbatasan Cianjur Selatan sama Pangalengan itu ada di sini gitu. Itu kurang lebih berapa jam, Bu, kalau ke sini? Aksesnya dia itu biasanya sudah sholat subuh ya. Kalau udah sholat subuh itu dia ke sini nyampe jam ya kadang jam 7 atau jam 8 ke sini. Dua jam setengah ya, kadang subuh di jalan juga Sampai di katanya. jalan 3 jaman ya. Luar Ya. biasa ya pengorbanannya untuk mencapai akses klinik talasemia ya Bu ya, karena memang belum banyak rumah sakit yang mempunyai klinik talasemia terpadu, khususnya kayak rumah sakit Dustira ya Bu ya. Mungkin tahu Ibu Dade berapa seluruh mungkin Bandung ya yang rumah sakit yang melayani klinik talasemia gitu? Saat ini di Bandung Raya itu ada 11 rumah sakit yang menyediakan pelayanan talasemi terpadu gitu. Termasuk Dustira, di mana Dustira ini sekarang sudah melayani sekitar 100 kurang lebih 140 pasien anak dan dewasa. Ya, Luar biasa ya, Iya, 140 pasien yang dengan jadwal transfusi kan macam-macam ya. berbeda-beda. Ada yang seminggu sekali, seminggu 2 kali, ada seminggu 2 kali, ada yang Dan seminggu sekali itu perbaikan HB biasanya kalau HB-nya ngedrop ya suka. luar biasa rumah sakit Dustira. Kami juga Popi ada slogannya juga sebenarnya. Jadi sebelum cinta itu ayo kita screening darah gitu. Jadi Oh. untuk memutus mata rantai Untuk talasemi. yang, Gitu. calon pengantin tadi ya, itu sebelum calon cinta, pengantin. Sebelum cinta ayo kita screening darah screening dulu ya. Iya. Berarti Ibu juga mengedukasi masyarakat ya Bu ya? Insya Allah Untuk ada, yang tadi ada. screening mengurangi penderita Ya, untuk atau memutus mata rantai. Karena pasti Kelahiran talasemia ya baru. karena ini kan pengobatannya seumur hidup ya Bu ya. Pasti itu membutuhkan sangat besar tenaga, secara finansial juga dan Psikologis. waktu, semuanya itu benar-benar kita harus ya nggak bisa diulur-ulur ya Bu ya, maksudnya tidak bisa tawar-menawar, nanti aja lah mau ngobatin nganter anak berobat gitu kan, saya masih capek sibuk, nggak bisa ya Bu ya, kita harus memang konsekuensi. Dan kalau misalnya tadi cinta, duluan cinta baru apa Bu? Sebelum cinta. Kalau misalnya dia cinta duluan baru Putusin. putusin ya gitu ya, mau nggak mau ya. Kalau Ya ambil resiko iya, aja. Silahkan kalau ambil tidak resikonya. kalau tidak begitu nanti mata rantainya tidak akan terputus ya. Iya, Dan yang pasti mungkin Ibu dan Teteh lebih berpengalaman yang karena menjalani sendiri selama seumur hidup ya, mungkin Ibu anaknya, kalau Teteh sendiri kan selama 30 tahun ya Teh kurang lebih. Itu pasti luar biasa untuk pengorbanannya ya, untuk sampai titik di Iya. sini ya gitu. Talasemi itu berat katanya. Biar kami aja lah, jangan ada talasemi yang baru katanya gitu. Seperti itu. Ada yang seperti itu sih. Mungkin Dok, tadi kan berkaitan dengan memutus mata rantai untuk penderita baru. Kalau di Indonesia ini jumlah pasien atau jumlah penderita talasemia itu tergolong tinggi atau bagaimana Dok? Tergolong banyak ya Bu, sampai tahun 2021 sekitar 10.000. Berarti kita urutan keberapa itu? Untuk khususnya Jawa Barat ya Bu ya? Jawa Barat atau di Cimahi. Cimahi? Jawa Barat ini Jawa Ya, Barat. Jawa Barat. urutan ke Jadi untuk Jawa Barat banyak nggak yang dari 10.000 itu persentasenya gitu? cukup banyak, Oh, nomor 1 kalau nggak salah Jawa Barat. Jawa Barat. oh, itu wargi Dustira sudah disampaikan dokter bahwa Jawa Barat masih tinggi angka talasemianya. Kan tadi sudah disampaikan beberapa tips dan trik untuk mencegah atau memutuskan mata rantai untuk pasien talasemia itu tersebut. Apalagi yang kita tanyakan ke dokter mumpung masih banyak bintang tamunya. Dokter, untuk dari awal berdirinya klinik talasemia ini, tantangan dokter untuk ke pasien selain misalnya pasien kan ada yang misalnya takutnya ada penyakit penyerta lainnya atau memang hanya talasemia dia mengidap talasemia saja. Dari kasus-kasus seperti itu Dok, apa yang paling membuat dokter tuh kayaknya di pasien talasemia tuh lebih berat kalau misalnya ada penyakit penyerta gitu? Ya,
Thalassemia itu komplikasinya cukup banyak pada saat dia memang sudah sering mendapatkan transfusi, artinya zat besi yang tertumpuk dalam tubuh dia sudah banyak juga. Nah, resikonya itu menumpuk di organ-organ yang lain. Jadi itu yang membuat resiko. Bisa di jantung, bisa di ginjal, bisa di paru, bisa di limpa, bisa di semua organ juga. Di organ-organ endokrin juga bisa. Organ-organ endokrin ini berhubungan dengan fungsi hormonalnya juga. Jadi mungkin kalau dari organ-organ tadi bisa di screening berkala, Mbak. Untuk fungsinya. Kalau untuk pemeriksaan hormonal di sini kita masih belum bisa kerjakan. Biasanya kita rujuk Ke ke rumah sakit tipe A. tipe A seperti ini, kalau di sini Hasan Sadikin ya dok. Iya. Dan itu memang rutin ya dok ya? Seharusnya rutin dikerjakan. Kalau itu rujukannya berarti pasiennya dirujuk ke sana gitu dok? Atau Pasiennya dirujuk ke sana. oh, jadi untuk pemeriksaan dan penanganan Ya. yang lebih tinggi ya dok ya? Berarti dari- itu harus ada indikasi memang gejala yang menyertai ya dok Iya, ya. Berarti betul. untuk dokter rujuk ke sana ya. Iya, Jadi tidak betul. semua pasien thalassemia dokter rujuk ke sana untuk melakukan pemeriksaan tersebut Iya, ya dok ya. betul. Pada saat memang kita temukan ada keluhan yang berhubungan dengan komplikasi tadi, kita rujuk ke sana. Ya pada dasarnya pasien thalassemia sudah bisa semuanya ditangani di klinik thalassemia Dustira ya sepertinya ya. Apalagi ya, wargi Dustira jadi semakin tahu nih tentang thalassemia dan mungkin wargi Dustira lebih peduli pada penderita-penderita thalassemia tersebut. Mungkin pertanyaan ke Bu Dedeh nih, Bu Dedah ya, Bu Dedah. Kalau boleh tahu putranya itu sekarang umur berapa atau sekolah kelas berapa gitu yang menderita thalassemia itu Bu? Saya usia 17 sekarang, udah mau kelas 2 SMP kelas 1 sekarang, kelas 2 SMK. SMK. Iya. Oh. Terus SMK jurusan apa Bu? Jurusan animasi. Oh, animasi luar biasa. Mungkin ada itu Bu, apa ya? Mungkin kalau dari segi motorik, segi aktivitas mungkin memang agak berbeda Bu ya dengan yang itu. Tapi kalau dari apa kognitif atau dari intelektual kecerdasan gitu gimana Bu? Alhamdulillah sebenarnya kalau untuk pasien thalassemia itu sebenarnya tidak terganggu sih ya, cuman agak ada keterlambatan saja sebenarnya. Kalau aktivitas seperti itu terus kayak kegiatan-kegiatan seperti itu tidak sih. Ada banyak kok pasien thalassemia yang bertalenta gitu ya. Ada kayak kemarin juga ada yang apa yang 30 terus 30 yang sama, terus ada yang desainer juga ada pasien thalassemia itu ada yang bertalenta juga. Jadi tidak semua pasien thalassemia bisa, karena mungkin karena kan sering nggak masuk sekolah gitu kan, asumsinya oh ini pasti terlambat nih, tapi tidak, mereka bisa menyusul itu sesuai ini. Berarti alhamdulillah memang peran orang tua ya, Ya. harus selalu siap kapanpun anak itu membutuhkan ya. Kalau Teteh sendiri nih, kegiatan Teteh apa sehari-hari Teteh? Bantu-bantu di rumah sih. Oh, di Di rumah. rumah ya. Oh. Tapi ini ya Teh ya, kondisinya maksudnya sehat, nggak gampang lemes gitu ya. Kan tapi karena kan deket klinik thalassemia Dustira nih, jadi kalau sudah lemes-lemes datang aja ya. Baik. Ataukah mungkin dari Popti ada sistem rujukannya pasien thalassemia ini beda dengan pasien-pasien yang lainnya gitu Bu? Kebetulan khusus untuk pasien thalassemia Dustira, pengurus inti Popti itu sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, BPJS dan instansinya yang terkait. Jadi khusus untuk pasien thalassemia itu berbeda dengan pasien-pasien umum lainnya. Kita di sini ada poli pelayanan khusus untuk pasien thalassemia. Maka dari itu dari BPJS itu meluncurkan sistem simplifikasi V-claim khusus untuk thalassemia. Jadi khusus untuk pasien thalassemia itu tidak diberlakukan harus mengakses mobile JKM, karena kita sudah di cover lah sama pihak BPJS yang ya di sama rumah sakit ini udah kerjasama
Jadi semuanya itu untuk pelayanan talasemia itu semuanya dipermudah dari awal gitu. Jadi, Makanya rujukannya juga kan mm, bisa diperpanjang langsung di rumah sakit yang menangani pelayanan Oh. politalasemi. berarti nggak usah kembali Ke ke PPK 1 kita enggak, asal menggunakan codingnya sesuai dengan yang diberlakukan oleh BPJS, menggunakan coding yang D56.1 beta talasemi. Kalau misalnya Bu yang dari jauh-jauh tuh kayak yang tadi apa daerah perbatasan Cianjur Selatan ya? Iya. Cianjur Selatan ya. Itu kan Vaskesnya kan kalau dilihat kan PPK satunya bukan di sini ya gitu ya. Itu berarti bisa langsung ya Bisa, berobat ya. bisa Jadi kita langsung. nggak harus cari tempat untuk meminta rujukan ya Bu ya. Jadi kalau kita memang sudah terdiagnosa thalassemia bisa langsung datang ke sini ya. Asal codingnya yang tadi itu coding itu bisa langsung kebuka aksesnya. luar biasa. Mungkin karena obrolan kita menarik ya, nggak terasa. Mungkin dokter apa yang perlu disampaikan kepada penderita thalassemia atau orang tuanya sebagai support system itu dok, atau masyarakat gitu dok? Tetap semangat untuk penderita thalassemia. Untuk transfusi darah harus rutin, jaga HB senormal mungkin. Obat kelasi besi harus rutin diminum, tidak boleh lupa. Orang tua mohon dimotivasi anaknya untuk selalu minum obat. Tidak ada kata putus asa di sini. Tetap semangat. Kalian tetap bisa melanjutkan hidup dengan normal seperti anak-anak yang lain. Lalu untuk cita-cita tidak boleh putus di tengah jalan, harus tetap lanjut sekolah. Luar biasa. Dan juga tidak ada diskriminasi tentunya dok ya. Luar biasa semangat dan motivasi dari dokter spesialis kita ya Bu ya untuk pasien-pasien thalassemia di luar. Baik, mungkin karena waktu sudah kurang lebih 20 menit atau lebih. Lebih ya. Saya host Teteh Yuni dan Teh Fitri. Teh Fitri. Sekian obrolan seputar kesehatan yaitu masalah thalassemia. Kita akhiri dengan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.